Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi makalah saya, yaitunya tentang konsep pendidikan di dalam Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Jadi sebelum saya memasuki kepada materi saya, jadi saya akan membacakan dulu surat An-Nur ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Baik, di dalam surah An-Nur ayat 27 sampai 29 Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk agar tidak memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Apabila tidak ada penghuni rumah atau belum mendapatkan izin, maka seseorang tersebut tidak boleh masuk ke dalam rumah seorang tersebut. Bahkan jika diminta untuk kembali, maka harus kembali dengan lapang dada. Misalnya kita datang ke rumah seseorang tersebut, lalu orang tersebut tidak berkenan menerima kita sebagai tamu, lalu kita disuruh untuk kembali, maka kita wajib untuk kembali karena kita tidak mendapatkan izin daripada orang yang memiliki rumah tersebut. Jadi di dalam ayat tersebut ada berbagai macam pendapat ulama atau penafsiran ulama. Yang pertama yaitunya Imam At-Tabari. Larangan masuk tanpa izin bertujuan menjaga kehormatan dan privasi pemilik rumah. Rumah merupakan ruang pribadi seseorang tersebut. Jadi rumah tersebut adalah ruangan pribadi untuk orang tersebut ataupun keluarganya. Maka jika kita sebagai tamu, maka kita wajib untuk meminta izin terlebih dahulu kepada seseorang tersebut, seorang yang mempunyai rumah tersebut. Jadi yang kedua itu yang menafsirkan, yaitunya Imam Wahbah Az-Zuhaili, jelaskan bahwa ketika seseorang diminta untuk kembali, ia harus menerimanya dengan lapang dada. Misalnya kita datang ke rumah seorang tersebut, lalu kita disuruh untuk kembali karena mungkin seorang tersebut tidak mempunyai waktu atau tidak menerima tamu, maka kita sebagai tamu tidak boleh bertahan di situ, maka kita harus pergi dari
kediaman seseorang tersebut. Sedangkan Imam Al-Qurtubi menafsirkan atau menjelaskan bahwa ayat 29 menunjukkan fleksibilitas syariat Islam karena membolehkan memasuki tempat umum yang tidak berpenghuni. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi, kalau kita memasuki tempat yang tidak berpenghuni atau tempat kosong, maka kita tidak perlu meminta izin selama kita tidak melanggar norma-norma yang ada di tempat tersebut. Jadi di dalam surat An-Nur ayat 27 sampai 29 itu mengandung 5 unsur pendidikan di dalamnya. Yang pertama yaitunya pendidikan adab. Ayat ini mengajarkan betapa pentingnya sopan santun dalam kehidupan sosial. Meminta izin sebelum masuk ke rumah seseorang itu salah satu tindakan atau perbuatan yang sopan. Jadi kita minta izin kepada seorang tersebut, kalau dibolehkan kita masuk, kalau tidak maka kita tidak masuk ke dalam rumah seseorang tersebut. Yang kedua yaitunya pendidikan akhlak. Adab meminta izin ya, sesuai yang ayat yang bacakan tadi itu melatih seseorang untuk memiliki akhlak baik. Memiliki akhlak baik. Contohnya ketika kita disuruh kembali, kita tidak boleh melawan kepada seseorang tersebut, melainkan kita harus menerima dengan lapang dada. Itu menandakan bahwasanya kita memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga yaitunya pendidikan etika sosial. Di dalam Islam mengajarkan bahwa hubungan sosial harus dibangun atas dasar saling menghormati. Dengan meminta izin, seseorang tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi etika sosial di dalam ayat tersebut yaitunya saling menghormati. Saling menghormati antara privasi orang lain dan privasi kita. Jadi kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Itu bukti kita menghormati orang lain. Yang keempat yaitunya pendidikan pengendalian diri. Yaitunya kita tidak diberi izin masuk atau diminta pulang. Seseorang tersebut harus mampu menerima keadaan tersebut tanpa harus marah ataupun tersinggung. Itu merupakan bentuk pengendalian diri kita. Seandainya kita disuruh kembali, apakah kita harus marah kepada seorang tersebut? Tentu tidak, karena yang mempunyai rumah tersebut orang yang kita ingin masuk ke rumahnya. Maka jika kita tidak diperbolehkan, maka amarah yang ada di dalam diri kita hendaknya kita tenangkan. Jangan kita ikutkan amarah kita. Yang kelima yaitunya pendidikan tanggung jawab. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah mengetahui segala apapun, baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak. Jadi karena itu kita selaku manusia harus bertanggung jawab atas apa tindakan yang kita lakukan. Baik. Selanjutnya yaitunya relevansi adab meminta izin ini di zaman modern. Contohnya sekarang ini di era digital lah namanya. Di zaman sekarang di era digital itu contohnya kita ingin menghubungi seseorang tersebut, apakah kita harus meminta izin dulu kepada seseorang tersebut. Contohnya kita punya keperluan kepada seseorang. Jadi sebelum kita menelponnya, kita chat dulu dia. Assalamualaikum. Nanti kalau udah dijawab baru kita meminta izin kepada dia untuk menelponnya. Barangkali kalau kita tidak minta izin kepada dia, mungkin dia dalam keadaan sibuk, maka mungkin bisa timbul di dalam dirinya rasa tidak terjaganya privasi dirinya. Baik, mungkin
itu materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan itu datangnya dari diri saya sendiri, sedangkan jika ada dari perkataan saya yang benar itu ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.